Selamat datang di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Bang was rahino, bang was rahino, serangengene muncul sunar sumambura. Lanjut. Itu serem Lanjut banget kita. tadi tuh. Ini gue masih agak kurang nyaman dengan kamera Le. Sabar Le, ada waktunya Le. Siap deh. Berbarengan dengan alat recording kita nih yang baru. Amin. Oke lanjut ya. Siap. Assalamualaikum Mas Bimo dan Mas Danu. Perkenalkan, nama gua Aan. Gua mau berbagi cerita tentang tempat kerja gua. Kalau boleh dibilang, tempatnya itu di kawasan Berikat Cibitung. Jadi kebetulan gue kerja di PT Kawasan Cibitung yang memproduksi bearing. Atau kalau kata orang dulu tuh laher. Lahir. Nah, Iya, bearing apa nih? wah gue nggak tahu nih. Jadi gue kerja udah sekitar 7 tahun di sini. Wih, lama. Sebut saja nama PT gue tuh PT X lah ya. Gue kerja di bagian maintenance urusan spare part, yang mana seluruh kebutuhan spare part mesin di seluruh PT itu disimpan di tempat gua sehari-hari kerja. Ya semacam gudang gitu sih. Kalau di situ disebutnya tuh TPC, Tool Part Center. Sistem kerja di PT gua itu ada 3 shift, yang mana tiap shift itu hanya 1 orang yang jaga tempat itu. Kebetulan gua kerja sendirian di situ. Jadi tugas gua ya jagain itu tempat. Kalau ada yang butuh part mesin pasti datang ke tempat gua dan ngambil di situ. Nggak cuma jagain tempat itu, tapi tugas gua juga order spare part kalau udah habis, dan tiap akhir bulan selalu ngedata inventory dan bikin laporan keluar masuk spare part. Nah, tiap kita ngurusin inventory itu kan harus cek jumlah aktual spare part yang masih ada. Otomatis harus ngitung manual dong dari rak ke rak. Sebelumnya gue jelasin nih mapping TPC ini kayak gimana. Jadi TPC ini letaknya di lantai 2. Bawahnya itu mesin-mesin tua yang udah gak beroperasi, dan letaknya ada di pojok pabrik. Karena letaknya di atas semua, bagian TPC itu terbuat dari rangka besi semua. Mulai dari tangga besi yang kalau orang naik pasti bunyi dan berasa sampai atas. Dan lantainya juga besi, kayak lantai Metro Mini zaman dulu. Semoga kalian tahu. Kebayang dong tiap langkah orang selalu kerasa dan bunyi di TPC. Nah, di sana itu cuma ada 1 pintu yang terbuat dari besi juga, dan di samping pintu itu ada jendela. Dan di bawahnya ada loket kecil buat tempat orang ngambil barang-barang dari luar. Karena gak semua orang boleh masuk, jadi kalau mau ngambil barang lewat situ. Dan gak jauh dari loket itu tempat meja kerja gua. Di dalam yang cuma ada komputer dan beberapa susun file laporan yang berantakan. Lalu di bagian dalam itu berjejer rak-rak dari besi buat naro spare part tadi. Setiap jarak antar rak itu cuma 1 meter, yang mana buat 1 orang ngambil barang. Jadi kayak lorong-lorong kecil gitulah. Kalau di total itu ada sekitar 25 lorong. Kebayangkan kayak apa banyaknya rak di situ. Nah, ini kejadian horornya. Gue tuh selalu ngerasa kalau tiap gue shift kayak ada orang jalan dari ujung sampai ke depan komputer dengan cara kayak orang jalan sambil diseret gitu. Srek. Tapi hal ini udah biasa buat gue. Jadi paling kalau gue udah kayak gitu, gue setel lagu Murotal yang kenceng banget. Baru deh suara itu ngilang. Pernah kejadian pas pagi masih jam 8-an. Waktu itu
ada teman gue lembur bantuin gue inventory yang udah deadline. Kondisinya gue lagi ngitungin baut yang mana dengan cara ditimbang. Nah, gue inventory sambil duduk hadap-hadapan sama kawan gue nih. Dia yang nuang baut ke timbangan dan gue yang nyatet di kertas inventory. Nah, pas lagi asiknya gue ngitung sambil ngobrol ngalor ngidul, tiba-tiba tuh kecium bau wangi banget di depan kita berdua. Dan wangi itu kayak jalan gitu di depan gue. Persis kayak ada orang lewat depan lo kalau dengan pakai minyak wangi. Tapi dia sambil jalan gitu. Kebayangkan? Gue tatap-tatapan nih sama teman gue. Nah, setelah wangi itu hilang, tiba-tiba timbul bau busuk yang teramat sangat. Sampai-sampai gue tuh mau muntah dan gak sengaja gue ngomong, buset bau banget anjing. Dan seketika ada suara cewek ketawa yang kenceng banget. Langsung gue sama teman gue cabut turun dari itu TPC. Gila, itu suara ketawanya kayak ngenyek banget. Ketawanya sambil ngeledek gitu. Gue masih ingat sampai sekarang ketawa itu. Nah, ini yang lebih parah menurut gue. Pas kejadian lagi inventory, tapi malam-malam. Jadi teman gue nih lembur bantuin inventory, kebetulan gue yang shift 3. Karena kita udah tahu sering diisengin, kita mutusin buat inventory barang-barang per lorong gitu. Jadi sebelah-sebelahan, gak misah kayak kalau inventory pagi. Nah, karena lagi seriusnya kita ngitungin barang inventory, gue gak sadar kalau teman sebelah gue ke toilet. Yang mana dia keluar dong dari TPC dan dia juga gak bilang-bilang sama gue. Nah, lagi asik inventory belakangin dia dan agak jongkok karena gue inventory di rak bagian paling bawah. Tiba-tiba ada yang nepok pundak gue kenceng banget. Gue kira teman gue dong. Seketika gue nengok sambil bilang, "Kenapa bro?" Nah, anjingnya itu gak ada siapa-siapa. Gue bingung sambil lari dan teriak, "Bro, lo di mana?" Gue langsung cabut dari situ dan gue nemuin teman gue di tangga baru mau ke atas sambil ketawa-tawa gitu dia. Terus dia bilang, "Kenapa bro, digangguin lo ya? Sorry gue tadi kebelet gak bilang-bilang ke toilet." Setelah itu gue ngerasa ada yang aneh sama pundak gue. Dan setelah dicek, bener aja ada bekas telapak tangan dan warna biru gitu. Nah, ternyata gue juga baru denger ceritanya dari yang pernah ngambil barang. Katanya pernah pas lagi malam shift 3, dia mau ngambil barang dan dia ngeliat orang mirip banget sama gue lagi di depan komputer. Tapi anehnya dia diem aja pas dipanggil. Setelah ditungguin berapa lama, orang itu hilang. Langsung lah dia lari tunggang langgang sampai hampir jatuh di tangga. Dan ternyata pas gue tanya kapan kejadiannya, itu pas gue gak masuk. Dan TPC gak ada yang jaga, lampunya juga mati. Tapi penglihatan dia, TPC itu lampunya hidup dan ada yang jaga. Beruntung sekarang gue udah dipindahin ke bagian produksi dan gak pernah ngalamin kejadian kayak gitu. Gak tahu deh kalau teman-teman gue masih di situ. Nanti gue cerita next kalau cerita gue dibacain, ntar gue kirimin fotonya gimana TPC itu. Terima kasih. Pabrik lahar lah. Gila nih. Gede banget itu ya. Iya, lahir apa dulu? Aduh, nggak tahu, dia nggak ngomong sih. Cuman nimbang gitu-gitu mungkin ya kelahar mobil atau motor ya. Mobil atau motor? Oh, kelahar kobel kok pak. Waduh, segede apa itu? Iya. Sakai gitu pak ya. Gila. Ih, tai banget ya. Si pabrik emang ditepok pundaknya. Iya. Dak. Nah bro, iya nggak ada siapa-siapa. Ya, bro lu di mana? Iya. Kebayang nggak lu? Bro lu di mana? Kacang. Ya, aduh. Telur gitu. Bro lu di mana? Anjing, bau banget nih. Iya.
Goblok. diketawain. Refleks le. Refleks itu nggak bisa Refleks. dihindari pak. Refleks bagus. Sebelumnya wangi ya. Iya. Gue pernah tuh ngalamin gitu tuh. Wangi doang tapi nggak ada bau busuknya. Kentut. Ih anjing. Bau busuk kayak emang ngeledekin tuh le jadinya le. Ih. Gue bayangin pabriknya tuh beneran yang besi semua. Jadi orang tuh jalan dikit aja bunyi deng deng. Iya, gitu. yang tang Iya, gitu. tempat Iya. nyimpen spare part gimana sih? Ih, Serem ya. serem cuy. Kerja di pabrik shift 3 tuh jadi inget cerita yang di ini le. Terus di pabrik juga. Di Tangerang, Balaraja, Pabrik sepatu kalau itu. itu satu sama yang di Koja Kapuk. Oh iya Muara Udah Kapuk aja Kapuk udah. Kamal, Kapuk Kamal. Itu kan juga di pabrik juga. tuh yang Ih. diumpetin rokoknya. Iya. Heeh. Lu rokok sebatang nawar-nawarin lu. Iya. Iya. Kalau itu bapak batuk. Batuk Pak Haji. Gila ya. Ini teman-teman Kliwon juga pasti banyak nih yang relate sama cerita-cerita di pabrik. Apalagi kalau udah kebagian shift 3. Bener-bener dah. Jam berapa tuh shift 3? Jam berapa sampai Biasa berapa? jam Lupa. 11 Jam 11. sampai jam 6 atau jam 5. Ya 9 sampai jam 5 pagi mungkin ya. Masuk malam. Wah, gila. Berarti kita sejauh ini udah bacain cerita di pabrik apa aja Le? Pabrik Sepatu udah. sepatu udah, pabrik. Ini spare part tadi Yang di Koja gue Koja lagi ya. di Kamal, Di Kapuk. Kapuk Kamal. Apa ya? Dia nggak cerita pabriknya apa tapi. Pabrik penetasan telur udah. Iya di Subang. Sama yang di Bengawan Solo. Oh iya itu pabrik juga ya, bener-bener. Ini banyak juga cerita pabriknya. Pabrik pak. Kesini-sini malah yang jarang yang di ini loh, di sekolah Mungkin sama kantor. sekolah tuh boleh tuh. Kantor juga. Kantor oke. sih, gue. Atau ini deh, yang terakhir tuh kita kan di episode 49 ya, Apa tuh? coffee shop yang di Tebet Oh iya, tempat coffee kerja shop. tuh. Iya, benar, atau tempat benar. nongkrong. Itu bikin penasaran banget cuy. Sampai ada Orang- yang googling. Asli Sampai ada yang kejadian googling. kebakaran Tebet gitu. Iya, keluar. Ada tuh ternyata di situ. Valid. Valid. Hei. Valid. Oke lah. Bangkrut valid tuh le. Pilot pak. Oh, Pilot. Gua pakai F sih. iya. Gitu deh. Mantap. Jangan lupa giveaway. Kita ingetin lagi tuh. Lihat di episode 50. 3 t-shirt. Ya, Mantap. buat 3 orang. Yoi. Yoi.